Hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita memperingati karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia turun ke muka bumi ini, saudaraku. Sama seperti saudara dan saya, dia berjalan di muka bumi ini. Dia merasakan yang kau rasakan. Dia mengalami yang kau alami. Dan dia mati di atas kayu salib itu, saudaraku. He gave everything for you. Untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara di tempat ini. Sampai titik darah penghabisan. Alkitab berkata tidak ada lagi darahnya tersisa, saudaraku. Dicurahkan semua untuk saudara. He gave his life. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh saya dengar aminmu yang paling keras? Itulah yang saya sebut sebagai turn around. Pembalikan. Sebabnya hari ini saya akan membagikan satu pesan firman Tuhan yang berjudul Miracle of Turn Around. Tahukah saudara, karya salib Kristus membuka jalan untuk mujizat pembalikan terjadi atas hidupmu. Kita buka ayatnya terlebih dulu ya, Lukas pasalnya yang ke-23. Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-39 sampai 43. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Sekalipun ketemunya karena lihat ke depan tetap amin. Kita baca bergantian, boleh bantu saya Pak? Ayat 39 saya bacakan, 40 saudara baca, kita bergantian sampai ayat terakhir. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40 dengan suara keras 23. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Dari dua ayat ini kita bisa mengerti ya saudaraku bahwa satu gambaran yang saya yakin orang Kristen tahu, Yesus itu disalib bersama dengan dua orang penjahat di kiri dan di kanannya dia. Itu. Di antara kedua penjahat ini yang satu dia mencemooh Yesus, tetapi seorang penjahat yang ada di sisi yang lainnya mengatakan kepada seorang penjahat yang lain ini, tidakkah kamu takut juga tidak kepada Tuhanmu gitu. Jadi ini satu hal yang kita mengerti terlebih dulu, lalu setelah itu kita lanjutkan ayat yang ke-41, saudaraku, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat ini ngerti, saudaraku. Karena di zaman itu, saudara, kalau orang itu sampai mendapat hukuman salib, itu adalah satu hukuman yang paling berat, Bu. Yang bisa diterima seseorang di zaman itu. Kalau hari ini, saudara dan saya sebagai orang Kristen, saudara pakai kalung salib, betul ya Bu? Kadang kita pakai gelang salib, itu adalah satu kebanggaan. Itu adalah identitas, saudara. Tapi tidak di zaman itu. Di masa itu, salib itu adalah satu penghinaan, saudaraku. Penjahat yang sudah sampai mendapatkan hukuman salib, itu worst of the worst. Yang paling buruk, tetapi ajaibnya, penjahat ini sadar kalau mereka dihukum itu yes karena mereka salah gitu Pak. Tapi tidak dengan Yesus. Itu adalah satu kesadaran yang luar biasa bagi mereka gitu saudaraku. Kita lanjutkan ya ayat 42 saudara baca dengan suara keras 23. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ini lebih ajaib lagi saudara. Siapa penjahat ini saudaraku? Orang yang seumur hidupnya, ya itu yang dia lakukan gitu saudara. Dia terus berbuat dosa, berbuat jahat sampai di titik di mana he cannot stop himself. Sehingga dia berakhir di atas kayu salib.
Orang yang seharusnya tidak ada satu pengharapan lagi. Saudara, definitely kalau kita secara manusia melihat orang ini, kita akan bilang ya sudah, pasti berakhirnya di neraka gitu saudara. Tapi dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik saudaraku. Di momen final dalam hidupnya, dia choose to believe. Di momen final dalam hidupnya, dia berkata kepada Yesus, ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan yang membuat saya kaget saudaraku, Yesus tidak mengungkit-ungkit semua dosa masa lalu orang ini. Yesus tidak menceritakan bagaimana dosamu sudah tidak akan pernah bisa diampuni. Tapi ini jawaban Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam paradise. Satu perkataan Yesus membuka jalan untuk mujizat pembalikan terjadi atas penjahat ini. Saya berdoa apa yang jadi atas penjahat ini, satu momen dia tangkap itu saudaraku. Dia memutuskan untuk percaya dan dia terima mujizatnya. Paskah ya saudaraku, momen Jumat Agung seperti ini actually adalah satu momen untuk kita itu kayak evaluasi diri Pak. Kadang sangat mudah saya rasa ya kita bilang, oh itu jahat pastor. Itu emang orang hidupnya udah berantakan pastor, enggak bener gitu. Kalau saya mah paling kalau sama-sama bikin dosa ya pastor, ya dosa kecil gitu Pak. Sorry loh saudara, saya pengen tanya nih. Tikus besar, tikus kecil sama tikusnya enggak? Adakah orang yang bilang tikus putih sama tikus hitam, yang tikus putih itu bukan tikus dan yang tikus hitam itu tikus? Tikus hitam, tikus putih sama tikusnya enggak? Sama saudaraku, mau bohong putih, mau bohong hitam, dia tetap bohong Pak. Mau dosa kecil, dosa besar, dia tetaplah dosa. Bahkan Alkitab mengatakan dosa yang sudah kita lakukan Bu, dengan dosa yang baru ada di pikiran kita, tetaplah dosa. Itu sebabnya saudaraku momen Paskah seperti ini. Bagi saudara yang dalam hidupmu ya saudaraku, engkau menerima keselamatan, anugerah keselamatan melalui kayu salib Kristus. Saya harus mengatakan kepada saudara, you are blessed. Ini adalah momen di mana ucapan syukur itu meluap dari hidupmu. Aminnya yang paling keras dari tempat ini. Pastor, tapi saya masih punya banyak masalah. Pastor, masih ada ini dan itu. Oh, saudaraku. Kita yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Tidak ada yang lebih besar dari karya salib Kristus yang membalikkan hidup saudara dan saya. Tapi ini juga satu momen ya saudara, di mana kalau ada di antara saudara, mungkin yang saudara hadir di tempat ini ataupun dimanapun saudara, di rumahmu atau mungkin saat ini kok ada di satu tempat kau mendengar pesan firman Tuhan ini, izinkan saya mengatakan kepada saudara, tidak ada momen terbaik di mana engkau mengambil satu keputusan dan engkau berkata, yes, Yesus ingatlah aku. Saya berdoa, momen Paskah ini saudaraku, momen Jumat Agung ini, karya salibnya membuka jalan anugerah atas hidupmu. Jadi terima dengan iman saudaraku. Aminmu yang paling keras saudara. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya karya salib Kristus, ini saya akan masuk ke poin utama saya. Bukan hanya dia mengerjakan mujizat yang terbesar, which is keselamatan saudaraku.
Tidak ada mukjizat yang lebih besar daripada itu. Tapi karya salib Kristus bukan hanya mengerjakan mukjizat terbesar. Ketika dia mengerjakan semuanya untuk saudara, karya salib Kristus itu mengadakan mukjizat pembalikan total, Pak. Kenapa saya katakan itu? Kita buka ayatnya. Roma 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Saya bacakan ya saudara. Kenapa saya katakan itu? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? 32 ya saudara, saya masuk poin saya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bisa nangkep gak saudaraku? Ibaratnya gini, anaknya aja dikasih gitu. Kalau yang paling berharga dalam hidupnya, dia kasih. Ayat ini melanjutkan seperti ini. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan anaknya? Jadi kalau anaknya aja dia kasih, keselamatan aja dia kasih. Saya berdoa ada orang-orang yang bisa menangkap ini saudaraku. Bagaimana tidak dia kerjakan kesembuhan, dia kerjakan pemulihan, dia kerjakan kemenangan, dia kerjakan semuanya itu atas hidupmu. Saya ulang ya saudara. Ketika dia berkata dia mau pulihkan engkau, dia mau selamatkan engkau, dia bukan hanya mau selamatkan rohmu, aminnya yang paling keras. Ketika dia berkata dia mau selamatkan engkau, he mean it. Dia mau selamatkan keluargamu. Dia mau selamatkan keuanganmu. Dia mau selamatkan kesehatanmu. Dia mau selamatkan masa depanmu. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang bisa tangkap kebenaran ini. Karya salib Kristus bukan hanya membawa jalan keselamatan. Ketika Tuhanmu berkata, I am about to save you. Dia kerjakan itu secara utuh, secara menyeluruh atas hidupmu. Engkau yang hari-hari ini engkau merasa engkau ada di titik terendah dalam hidupmu, siap-siap saudaraku. Saya perkatakan sejak momen Paskah ini, miracle of turn around, pembalikan terjadi atas hidupmu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan saya akan bagikan dua hal saudara. Secara khusus yang saya rasakan di momen ini saudara, dia sedang kerjakan. Akan ada banyak orang-orang yang akan terima dua macam pembalikan ini. Yang pertama saudara, Tuhan membalikkan engkau yang tadinya ada di bawah, naik ke atas. Oh come on. Come on. Masa pandemi ini, engkau yang hari-hari ini sudah kau katakan, Pastor, kami ada di titik terendah saat ini. Saya perkatakan engkau yang bisa tangkap ini saudaraku. Akan ada orang-orang yang akan dibawa dari titik terendah naik ke atas. Oh jadi atas hidupmu. Ini yang terjadi saudara pada juru minum raja. Masih ingat kisah juru minum dan juru makan Raja Firaun? Masih dong? Masih ya. Kita baca aja ayatnya saudara. Kejadian 40. Kita lihat yuk ayat 12 sampai 13. Boleh gak sih saya minta saudara? Orang zaman sekarang emang instan banget ya. Saya sih seneng ya dengan kemajuan. Saya tuh kadang ngomong, dicatat dong Pastor. Zaman sekarang kita gak perlu catat. Kenapa gak perlu catat? Tinggal di foto. Saya bisa ngerti sih saudara dengan semua kemajuan yang ada. Tapi boleh gak sih saya minta, coba deh buka Alkitab saudara. At least you know. Kejadian itu tempatnya di mana? Orang Kristen nggak tahu Kejadian kayaknya kebangetan loh saudara. Kalau sampai masih ada yang cari Kejadian di bagian belakang, kalau sampai ada yang masih nyari-nyari Kejadian aja, kayaknya udah kebangetan saudaraku. Oke ya, boleh ya, nggak apa-apa ya. Sekalipun kita dengan semua kemajuan teknologi, jangan lupakan Alkitabmu, aminnya yang keras. Oke kita lihat ya, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari
Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Jadi ceritanya gini, saudara. Ada 2 jabatan yang menurut saya itu terlepas dari apakah tinggi rankingnya, saudaraku. Tapi yang jelas 2 jabatan ini tidak akan diberikan kepada sembarang orang. Juru makan, juru minum, Bu. Kenapa? Karena juru makan dan juru minum zaman itu, saudaraku, itu pegang peranan yang sangat besar sekali. Semua makanan dan minuman raja sebelum dihidangkan itu harus dipastikan oleh juru makan dan juru minum raja dulu. Gak mungkin, saudara, orang yang pegang peranan sebesar itu diberikan kepada orang yang tidak dipercaya raja. Make sense dong? Ini adalah orang-orang yang jelas-jelas raja itu ibarat kata ya, saudara, nyawanya raja itu quote-quote ada di tangan 2 orang ini gitu. Ini orang yang harus dipercaya raja. Nggak mungkin enggak gitu. For some reason, dua-duanya dijeblosin penjara. Saudara lah, zaman sekarang ya, nggak usah susah-susah lah, saudara. Jangankan berpikir untuk 2 orang ini keluar dari penjara dulu, Bu. Nggak usah jauh-jauh ke situ dulu gitu. Kalau mereka raja sudah curiga aja, itu biarpun dinyatakan ditemukan tidak bersalah, hampir nggak mungkin loh dikembalikan posisi asli. Make sense dong? Udah curiga. Kan? Saudara kalau di dalam hubungan saudara pernah dikhianati, itu ada ininya loh, saudara. Jangankan bicara keluar dari penjara gitu. Nggak dibunuh aja udah puji Tuhan. Ibarat kata kalau di zaman itu ya, saudaraku, hukum itu kan nggak ada seperti sekarang. Raja mau cari aman, udah cari aman aja, hukum titik. Udah mau dia ngelakuin kesalahan, nggak ngelakuin kesalahan, hukum beres. Jadi hampir secara manusia, saudara, juru minum ini, Pak, ada di titik terendah dalam hidupnya. Di atas kertas, nggak mungkin selamat. Nggak mungkin. Tapi hari itu dia jumpa Yusuf. Dia cerita mimpinya. Yusuf ngomong, 3 carang itu artinya 3 hari dari sekarang. Atas dasar apa dia percaya, saudara? Dia sudah ngerti hukum yang berlaku di Mesir. Dia ngerti. 3 hari dari sekarang Firaun akan mengeluarkan engkau, mengembalikan, mengeluarkan aja, Pak, udah tanda tanya. Mengembalikan ke posisinya, tanda tanya yang lebih besar lagi. Tapi Alkitab dari kisah ini mengatakan, saudaraku, juru minum raja ini percaya. Adakah orang-orang di tempat ini yang mau percaya? Sekalipun itu tidak masuk di otak saudara, di akal saudara, di pikiran saudara, di benak saudara. Saya yakin ada orang-orang seperti juru minum ini yang punya keberanian untuk percaya. Juru minum ini percaya dan 3 hari setelahnya Tuhan kerjakan tepat seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Saya nggak tahu dengan kondisi yang ada saat ini ya, saudaraku. Momen Paskah akan jadi momen pembalian buat Indonesia. Momen Paskah saya perkatakan akan jadi momen pembalikan bagi anak-anak Tuhan. Momen Paskah bukan kebangkitan Kristus saja, tapi kebangkitan rohani gereja Tuhan di Indonesia. Yang sudah terpuruk, yang sudah ada di titik terendah, dibangkitkan kembali. Yang kedua, saudara, yang kedua. Ini yang Tuhan saya percayakan kerjakan. Tuhan akan balikkan masalah menjadi mahkota. Bukan masalahnya hilang. Saya perjelas nih. Masalah jadi mahkota. Bukan masalahnya hilang. Bukan diambil masalahnya. Tapi digantikan dengan mahkota.
Ini yang terjadi pada bangsa Israel di zaman Ester, saudara. Mereka itu sudah ada di titik yang emang sudah nggak ada harapan, saudaraku. Raja sudah mengeluarkan deklarasi yang tidak bisa dicabut by law, Pak. Itu sudah ditandatangani. Gitu. Haman entah somehow bagaimana berhasil untuk mendapatkan tanda tangan raja. Gitu. Dia salah satu pejabat yang paling dipercaya raja pada saat itu. Dan yes, deklarasi untuk menghapuskan, bahkan istilahnya deklarasi itu menidakbolehkan bangsa Israel itu melawan gitu sudah. Habis sudah gitu. Mau gimana lagi, udah gak bisa apa-apa lagi gitu. Memang itu deklarasi yang diberikan untuk memusnahkan satu bangsa. Secara manusia sudah gak bisa apa-apa. Mordekai, paman dari Ester ngomong, kalau kamu pun gak mau, aku gak tahu Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kamu sendiri juga belum tentu selamat, kata Mordekai. Saat itu saudaraku, ini yang saya ingin katakan kepada saudara, kalau ada di antara saudara, saya sendiri pun ya saudaraku, hari-hari ini saya masih masuk di masa puasa. Pastor gereja kita udah selesai kemarin tanggal 3 April, puasa 21 hari, yes. Tapi saya merasa Tuhan gerakkan saya untuk masuk puasa 100 hari lagi, saudaraku. Kenapa, saudara? Cek di dalam Alkitab, puasa itu menandai pembalikan. Masa-masa puasa ini ya, saudara, saya ngerasa itu kayak satu demi satu ya, sampah-sampah, saudara. Apa semua yang memberatkan hidup saya itu kayak dilepas, Pak. Pernah kepikir nggak, saudaraku, masuk akal nggak, Pak? Selama masa pandemi itu kita banyak di rumah loh, saudara. Betul ya? Harusnya lebih capek mana? Sebelum pandemi kan saudara nggak punya waktu tuh. Pergi terus, kegiatan full. Masuk akalnya loh, lebih capek mana? Di rumah aja? Atau harus kerja kemana-mana, harus pergi? Lebih capek dong yang dulu sebelum pandemi ya Pak. Tapi berapa banyak orang ngomong di masa pandemi ini, aduh butuh healing. Itu kayaknya dikit-dikit ngelihat kalender cari kapan tanggal merah gitu. Padahal udah kurang apa di rumah terus gitu kan. Tapi kayaknya begitu ada tanggal merah serbu gitu. Itu lebih capek Bu. Kenapa? Karena tanpa saudara sadari ini ada sampah-sampah yang sudah membebani tanpa ya saudara lihat ya. Ketika saudara masuk di dalam doa puasa, saya pribadi ya saudaraku, saya masuk di dalam doa puasa, saya tuh ngerasa kayak dilepas. Saudara larinya tuh lebih enak, lebih ringan Bu. Ester beserta bangsa Israel sujud di hadapan Tuhan, ambil waktu doa puasa saudara. Ayat pertama ini mengatakan seperti ini, dalam bulan yang ke-12, bulan Adar, hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Miracle of turnaround terjadi. Miracle of turnaround terjadi. Bukan hanya dibalik. Nah ini yang serunya saudara. Ayat ketiga kita baca sampai ayat 4. Semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan justru menyokong orang Yahudi. Yang tadinya mau membinasakan, ini malah disupport Bu. Terjadi atas hidupmu. Yang tadinya jadi buli-bulian, yang tadinya engkau ada di dalam posisi lemah, dibukakan jalan, disupport. Kenapa saudara? Karena ketakutan terhadap Mordekai telah menimpa mereka. Mordekai itu tadinya dianggap orang lemah saudara. Dipandang sebagian orang itu pengemis gitu. Tapi justru diangkat Tuhan melalui peristiwa itu. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja. Dan tersiar berita tentang dia ke segenap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Masalah digantikan mahkota. Tapi bukan mahkota biasa. Pasal 10 ayat 3 mengatakan, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Gereja kita tuh pernah mengalami hal yang sama Pak.
Bertahun-tahun yang lalu gereja kita di Solo itu pernah dikirimin surat kaleng. Kita dikirim surat kaleng sampai gereja kita di kota Solo tuh dipanggil ke balai kota. Karena tidak memiliki izin. Kegerakan pada saat itu sangat cepat sekali, saudaraku. Gara-gara surat kaleng ini, gereja kita ini terancam ditutup, Pak. Dianggap tidak punya izin, tidak berhak melanjutkan, sedangkan kegerakan sudah berjalan dengan begitu kuat. Dipanggillah gereja kita ke balai kota. Kalau saudara jadi Pak Obaja, gembala sidangnya, kira-kira di benak saudara apa yang sudah saudara pikir? Udah habis lah. Nggak ada izin, saudara sampai dipanggil ke balai kota. Tapi saudara tahu, justru melalui peristiwa surat kaleng itu, gereja kita dipanggil ke balai kota. Tuhan gerakkan hati, disupport, justru diberikan izin permanen. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini hari-hari ini. Kalau ada, saya berdoa jadi atas hidupmu. Favor yang daripada Tuhan itu ada. Masalah diubah jadi mahkota. Kuncinya apa, saudara? Kata kuncinya apa? Kita lihat Hosea. Hosea 6 ayatnya yang pertama sampai 3. Saya bacakan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan. Mungkin untuk sesaat saudara itu ngerasa kayak Tuhan itu kayak menerkam gitu. Kayak aduh gitu, sakit gitu. Kayak saudara ada di ujung tanduk gitu. Tetapi Dia juga yang menyembuhkan kita, yang telah memukul, tetapi Dia juga yang membalut kita, saudaraku. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ini Hosea ini belum ngerti tentang Yesus, saudara. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita. Amazing ya, saudara. Kebangkitan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak dari Hosea. Kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Marilah kita mengenal. Di sini nggak dicatat, marilah kita ke bait Allah. Marilah kita ke gereja titik. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia datang kepada kita seperti hujan akhir musim mengairi bumi. Kata kuncinya satu aja, saudara, satu aja. Saya ajak setiap saudara di momen Paskah ini, jadi momen kita berbalik kepada Tuhan. Boleh ya, saudara? Sama seperti anak bungsu yang hilang. Nggak usah angkat tangan, saudara, tapi kalau ada di antara saudara yang sama seperti anak bungsu yang hilang. Yang tadinya konglomerat, saudara. Sampai di titik makan ampas babi aja nggak dikasih. Saya mungkin tidak berbicara secara jasmani ya, saudara. Yang tadinya kau kaya dengan warisan roh. Hidupmu penuh dengan segala hal yang baik yang dari Tuhan. Tapi seolah-olah kayak waktu-waktu ini hidupmu tuh kayak berat sekali. Di momen Paskah ini berbalik kepada Tuhan. Hari-hari ini kalau saudara bisa rasakan di gereja kita, nanti melalui perjamuan kudus ini ya saudaraku, saudara boleh siapkan terlebih dulu. Saudara buka cawan itu saudaraku, rotinya sudah menjadi satu. Saudara bisa buka terlebih dulu, setelah itu saudara bisa buka cawannya. Kita akan ngambil momen ini. Jadi momen di mana kita datang kembali kepada Tuhan, saudaraku. Bolehkah saya tanya berapa banyak dari saudara yang belum terima roti dan anggur? Boleh angkat tangan yang di belakang. Pak, ada? Betul ya Pak? Ada lagi yang belum terima roti dan anggur? Saudara boleh, ya di atas, boleh angkat tangannya yang belum dapat? Oke. Ada lagi? Adakah? Yang di sebelah sana masih ada yang belum terima? Oke, sudah dikasih. Thank you untuk kerjasamanya.
Biar di momen ini kita datang lagi ya saudaraku ya. Hanya dekat padamu. Pujikan lagu ini. Hatiku tenang. Oke, sudah dapat semuanya? Masih adakah? Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Ada kedamaian. Kau sumber harapanku. Hanya Kau yang ku percaya. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku, yes Lord. Ku takkan goyang, ku takkan gentar. Bersama yuk saudaraku katakan, pertolonganku hanya darimu. Berseru saudaraku, berseru kepada Dia. Ku takkan gentar saat gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini. Roti dan anggur yang diangkat ini roti yang melambangkan tubuh dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Kami terima dengan iman Tuhan, dikuduskan, disucikan, manunggal dengan Engkau. Di dalam satu namamu Yesus kami terima. Amin, amin. Angkat roti ini tinggi-tinggi di atas tangan kananmu saudaraku. Sebab malam pada waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur ke atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dihancurkan. Dia melakukan semuanya untuk membalikkan kehidupanmu. Terima dengan iman saudaraku di dalam nama Yesus. Angkat anggur itu tinggi-tinggi saudaraku. Di atas tangan kanan saudara. Lalu ia mengambil cawan itu sesudah ia makan. Dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang kau angkat adalah darah yang dicurahkan untuk hidupmu. Darah yang memindahkan engkau dari gelap kepada terang. Darah yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakitmu. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami terima dengan iman. Ini adalah momen pembalikan atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Momen pembalikan atas keluargamu, saudaraku. Pernikahan kembali pada kasih mula-mulanya. Oh, hati anak kembali kepada orang tuanya. Momen pembalikan atas masa depanmu. Momen pembalikan atas kesehatanmu. Momen pembalikan menyeluruh atas
terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Terjadi, terjadi, terjadi. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau kerjakan karya-Mu. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Engkau yang diurapi, diberkati, katakan bersama dengan saya saudaraku. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.